Ya, selamat malam, pagi, teman-teman. Minggu ini saya Josia yang akan sharing firman Tuhan kepada teman-teman. Saya senang bisa sharing kepada teman-teman apa yang Tuhan sudah ajarin pada saya selama minggu ini, dan saya harap teman-teman juga bisa diberkati lewat apa yang nanti saya akan bagi. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami bisa datang untuk dengar firman Tuhan, belajar tentang Tuhan lagi. Tolong supaya kami bisa siap mendengar Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarin kepada kami. Tolong rendahkan hati kami, berikan kami kebijaksanaan supaya bisa belajar agar kami dapat makin dekat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, tapi pertama-tama saya akan putar lagu. Jadi kalau ada yang tahu lagu ini, silakan nyanyi biar kami bisa memuji Tuhan sama-sama. Saya akan share screen dulu. Oke. Kalau kita jalan dalam terang firman-Nya, kemuliaan-Nya terangi kita. Kalau melakukan semua kehendak-Nya, Dia akan tinggal di dalam kita. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Takkan ku fahami kasih-Nya yang murni sampai ku persembahkan semua. Kasih sukacita hanya bagi mereka yang hidup percaya dan taat. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Dalam rumah Tuhan, duduk di kaki-Nya, atau berjalan di sisi-Nya. Kemanapun juga Dia utusku pergi, hanyalah percaya dan taat. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Ya,
tadi teman-teman sudah dengar apa yang kita harus lakukan. Kami harus taat dan percaya. Walaupun kami nggak mengerti, kita nggak mengerti apa yang kita lagi hadapi atau nanti kedepannya seperti apa, tapi Tuhan mau kita untuk taat dan percaya. Kalau bahasa Inggrisnya saya rasa lebih pas, dia bilang trust and obey when there's no other way. Waktu nggak ada jalan lagi ya kita, salah satu caranya adalah untuk taat kepada Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan. Cuma dua itu saja yang Tuhan minta dari kita. Jadi lagu ini sangat memberkati saya, jadi saya harap lagu ini juga bisa memberkati teman-teman. Ya, setelah ini sekarang kita mau dengar cerita tentang Otto dan Geisler. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, itu Pak Gembala atau pendeta-pendeta pernah khotbah, pernah cerita tentang Injil masuk ke Papua pertama kali. Yang bawa itu adalah ada dua orang, Otto dan Geisler. Jadi ya, mari kita dengar siapa itu mereka. Wah, lama banget kapalnya kayak gitu gedenya. Lama banget berbulan-bulan Kalian ngapain? Halo Pak Jimmy. Halo. Kami sedang membicarakan bagaimana caranya ke Papua, Pak. Iya, Pak. Oh, Cara termurah Reva mau berenang. kapan nyampenya Reva? Nanti Iya. kapan-kapan. Nyampenya nggak ke Papua kali. Kemana, Pak? Tenggelam kamu. Muncul lagi, Pak. Naik lumba-lumba. Kenapa jadi bicarain Papua? Nggak tahu. Tuh Reva tuh Pak. Ini, Pak, kalau ada nggak sih misionaris yang ke Papua, Pak? Kan jauh banget tuh, Pak, di ujungnya Indonesia gitu, Pak. Oh ya ada dong. Oh, Makanya banyak gereja di sana sekarang kan. Oh ya? Siapa Pak namanya? Ada banyak yang terkenal itu, ada yang namanya Carl William Otto, kemudian ada yang namanya Johann Gottlob Geisler. Oh. Johann Gottlob Geisler. Mereka berdua best friend gitu Pak? kayak kami, Pak. Iya. Mereka jadi teman baik, tapi setelah ketemu di tempat pelatihan misi. Oh. Wah, kita bisa juga Reva. Jadi misionaris berdua kalau gitu. Oh, ada rencana ya? Nggak tahu Pak. Ya kan mau pergi ke Eropa katanya sesuai rambut. Oh iya. Iya. Menginjili suku Galia. Ya, penginjilan di Papua itu jadi beban berat dari satu orang dari Jerman. Namanya Gosner, Johannes Gosner. Oh, mereka siapanya Otto dan Geisler ini Pak? Gurunya, Pak. Oh, gitu. Yang dorong Otto dan Geisler untuk pergi memberitakan Injil. Nah, Gosner ini sudah lihat di Indonesia ada satu daerah, yaitu di Papua bagian barat, yang tidak banyak diberitakan Injil ke situ. Oh, gitu. Dia terbeban sekali. Oh. Lalu orang bilang, susah loh beritakan Injil ke sana. Ada banyak orang jahat, ada perang suku, wah banyak penyakit. Itu daerah banyak hutan, wah jangan ke sana. Gitu? Tapi kemudian Gosner mengatakan, gampang kok, penginjilan itu gampang, cuma perlu 2 buku katanya. Apa, Pak? Buku pertama, Alkitab. Buku kedua? Iya. Buku kedua, Kidung Pujian. Oh. Iya. Jadi diajar nyanyi-nyanyi kayak Nyanyi. kemarin Joseph Kam itu. Betul. Oh. Jadi ajak nyanyi, beritakan firman, sudah. Yang penting ada niat dan Tuhan akan pimpin. Nah itu yang dia terus bicarakan. Nah, maka orang-orang mulai tergerak. Wah kalau begitu perlu ya kita ke sana. Salah satunya adalah Carl Otto. Dari kecil dia sudah pengen ke sana Pak? Dari remaja, waktu di remaja dia dengar ada seorang pengkhotbah yang khotbah dengan sangat berkuasa. Lalu dia merasa saya mesti jadi pekabar Injil, saya mesti pergi memberitakan Injil. Oh, lalu orang tuanya setuju Pak? Belum terlalu setuju. Oh gitu? Pokoknya orang tuanya mengatakan, loh kamu harus ini dong, harus bantu usaha papa. Mirip dengan dulu yang kita bahas ya, siapa Joseph Kam. Iya. Kamu bantu-bantu kerjaan dong, jangan pergi memberitakan Injil. Gitu. Karena takut anaknya jauh gitu Pak ya? Iya, nanti pergi kemana nggak jelas, terus ya mendingan melayani Tuhan di dalam cara yang biasa aja gitu kata orang tuanya. Oh, terus gimana Otto? Ya Otto taatilah, akhirnya dia memberitakan Injil dan juga melayani di gereja lokalnya di
Dia giat sekali, rajin banget. Wah gitu ya. Tapi dia nggak bisa padamkan niat untuk pergi memberitakan Injil tempat jauh. Kenapa ya Pak? Ya karena beban itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih, saya mesti pergi. Lalu dia terus ingat, aduh kalau orang-orang yang harusnya dengar Injil dari saya nggak dengar Injil karena saya nggak pergi, itu gimana ya? Iya. Nah itu bikin dia sangat gelisah. Lalu dia kerja keras, dia bantu orang tua dengan sangat keras. Dia juga melayani, dia kunjungi orang-orang di gerejanya, dia doakan, dia kunjungi yang sakit. Pokoknya dia setia sekali, lebih setia dari banyak hamba Tuhan waktu itu. Oh ya? Oh. Nah satu kali mereka lagi kumpul-kumpul untuk kebaktian dan Otto pingsan. Kenapa Pak? Mungkin kecapean. Papanya ketakutan, waduh kalau sampai pingsan gini jangan-jangan gara-gara dia nggak pergi jadi misionaris Tuhan hukum. Nanti abis itu jangan-jangan mati. Itu papanya jadi takut. Oh bagus juga ya. Bagus. Akhirnya papanya bilang, ya sudah kalau memang harus pergi ya pergilah. Akhirnya diizinin ya Pak? Diizinin. Maka dia ikut pelatihan untuk menjadi misionaris di bawah bimbingan dari Gosner. Oh gitu, iya. Nah, itu kisahnya Otto. Kalau satu lagi Pak, siapa tadi? Satu lagi Geisler. Sekarang udah ingat. Oh iya. Geisler. Kalau Geisler dia dengar khotbah, dia sudah sangat ingin memberitakan Injil dari muda. Nah dia sering lihat ada tulisan di gerejanya, Tulisan yaitu apa? ada kutipan ayat yang mengatakan tentang penginjilan. Pokoknya kalau kamu tidak pergi, nanti nggak akan ada orang yang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah ayat-ayat dari Alkitab tentang misi, tentang pergi memberitakan Injil, itu sangat masuk ke dalam hatinya Geisler. Satu kali ada seorang pengkhotbah yang calling. Kalian tahu calling kan? Nggak tahu Pak. Tantangan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Siapa yang mau diutus? Nah itu. Begitu berita tentang siapa mau pergi, wah Geisler hatinya hancur sekali. Saya mau pergi, saya harusnya pergi. Akhirnya dia sangat-sangat gelisah. Lalu ketika ditanya, siapa mau menyerahkan diri jadi misionaris? Geisler sudah mau angkat tangan tapi nggak jadi. Kenapa Pak? Karena dia rasa dia orang yang nggak pinter, nggak layak, bodoh, nggak terlalu pinter bicara. Jangan, biar orang lain yang lebih hebat aja. Padahal Geisler nanti jadi salah satu misionaris yang sangat berbakat. Oh gitu. Nah, maka ketika dia nggak mau angkat tangan, nggak tahu kenapa ya, pengkhotbahnya malah tunjuk dia. Hei kamu, kenapa kamu nggak angkat tangan juga? Wah Geisler kaget. Kok saya ditunjuk? Kaget ya. Terus dia angkat tangan Pak karena Ya dia angkat ditunjuk? tangan, karena memang dia mau kok. Dia merasa dia tidak layak, tapi dia sangat ingin pergi. Wah. Terus akhirnya dari situ? Mereka berdua ketemu di pelatihan untuk mengabarkan Injil ke Indonesia. Nah, lalu dibagi-bagi. Kemudian Otto mengatakan, saya ingin pergi memberitakan Injil ke Papua. Geisler juga siap kalau nanti dia ditempatkan di tempat yang sulit itu. Nah maka mereka pergi dari Eropa, dari Belanda. Kemudian mereka terus berlayar sampai ke Batavia. Nah mereka ini dari Jerman ya, tapi mereka berangkat dari pelabuhan di Belanda. Nah mereka sampai ke Batavia, ke Jakarta. Oh nggak bisa langsung, iya? Nggak bisa Karena harus langsung. ada izin. Urus izinnya di tempat pusatnya, yaitu di Batavia. Iya benar. Dari pemerintah Belanda. Dulu kan masih jajahan Belanda, belum jadi Republik Indonesia. Terus dapat Pak suratnya? Wah lama sekali, mereka tunggu lama nggak dapat. Kenapa? Karena pemerintah Belanda pikir daerah Papua itu menakutkan. Nanti kirim orang ke sana terus mati gimana? Oh gitu? Jadi mendingan kirim ke tempat lain. Lalu mereka ditawarin, mau nggak ke tempat lain aja? Otto dan Geisler bilang, no. Emang Mesti ditawarin Papua. kemana Pak? Ke banyak tempat. Kamu mau ke Maluku aja? Mereka bilang, enggak. Mau terus lanjut sampai Papua. Gitu. Terus akhirnya dapat Pak? Belum juga, masih tunggu-tunggu. Terus mereka pikir daripada nggak ngapa-ngapain, sudahlah. Mulai penginjilan dulu di Batavia, mereka bikin sekolah, mereka latih anak-anak. Oh ya? Nah dulu Gosner itu punya lembaga untuk melatih orang perempuan dan anak-anak untuk mengabarkan Injil. Nah akhirnya itu juga dilakukan oleh Otto di Batavia. Dia bikin sekolah untuk anak-anak, dia bikin sekolah pelatihan untuk anak kecil bisa ceritakan tentang Injil ke temannya. Oh ya? Berapa lama dia tertahan di Batavia Pak? Waduh berapa lama ya, pokoknya lama lah. Jadi mereka bikin sekolah, lalu akhirnya izin itu didapatkan dengan syarat kamu mesti lapor dulu ke Sultan Ternate. Oh gitu, ya nggak langsung ya Pak ya? Iya, karena Sultan Ternate jadi penguasa di timur dan Belanda nggak mau ribut. Iya. Karena Sultan Ternate Islam dan kalau mau ke Papua minta surat dari dia. Wah, mereka bilang mana bisa dapat, ini kan Sultan Islam. Nah, sehingga mereka pergi sampai di Ternate, mereka tunggu izin dari Sultan, lalu Sultan panggil mereka. Wah.
Ditanya-tanyain gitu Pak. Ditanya-tanyain, kalian mau ngapain ke Papua? Mereka bilang, kami mau jadi peneliti kebun. Di sana ada kebun, kebun kopi, kebun macam-macam. Kami mau meneliti kebun. Lalu Sultan Ternate bilang, bohong, di suratmu bilang kamu mau jadi misionaris, memberitakan Injil. Wah, ketahuan. Langsung Otto dan Geisler berpikir, aduh, mestinya nggak boleh bohong, kita masa bohong. Tapi gimana ya? Tapi akhirnya Sultan Ternate malah mengatakan, oke, ini surat izinnya. Setelah itu ada 2 surat. Yang satu untuk mereka, satu lagi untuk kepala suku di Papua, di tempat nanti mereka akan mendarat, di daerah dekat Manokwari. Nanti kepala sukunya harus memastikan mereka nggak kelaparan. Kalau kelaparan, Sultan Ternate memerintahkan kepala suku untuk beri mereka makan. Baik banget Sultan. Iya malah diizinkan ya. Kiranya enggak. Wah, Tuhan mau buka jalan itu berarti ya. Maka Otto dan Geisler jadi bersyukur sekali. Waduh, mestinya kita lebih beriman sama Tuhan ya. Maka mereka berlayar, lalu mereka sampai ke sini nih. Mana Pak? Ada pulau, wah nggak kelihatan di sini. Ini pulau namanya Mansinam, itu di daerah Manokwari tapi kepulauan yang terpisah. Wah, waktu mereka mendarat ke situ mereka terharu sekali. Kenapa, mereka Pak, langsung akhirnya? injak dan mereka mengatakan, Tuhan, kami mau menyerahkan tanah ini untuk Engkau. Seluruh Papua kiranya untuk Tuhan. Wah, itu yang mereka katakan. Terharu banget ya. Iya. Terus yang mereka lakukan di sana apa aja Pak? Mereka mulai buka gereja, tapi sulit memang. Orang-orang sana sangat percaya bahwa mereka itu adalah mayat yang bangkit. Hah? Ya, karena Kenapa? kulitnya putih. Bagi orang Papua harusnya kulit gelap dong. Kalau putih bener begitu juga. mungkin udah mati terus jadi mayat, makanya putih. Mereka belum pernah ketemu orang bule ya Pak ya? Iya, mereka kaget. Ih, putih banget. Iya, apalagi orang Papua hitam. Lalu Otto dan Geisler itu bawa-bawaan, meskipun nggak banyak, tapi bagi orang Papua, loh kok pergi-pergi bawa-bawaan sebanyak itu, ini pasti orang kaya. Mayat kaya? Iya, mereka bilang ini mayat kaya, 2 mayat kaya. Terus? Tapi pelan-pelan mereka mulai dapat kepercayaannya orang Papua. Orang Papua mulai mendengar apa yang mereka bagikan, mereka mulai bisa bikin kelompok untuk bersekutu. Lama-lama mulai ada persekutuan di Mansinam. Kemudian mereka pisah. Oke, kamu tetap di sini, saya akan pergi ke Manokwari. Siapa yang Nyebrang pergi gitu? ke Manokwari Pak? Iya, yang pergi ke Manokwari, aduh saya lupa siapa ya. Oh. Mungkin Geisler atau Otto, saya lupa. Otto kayaknya yang pergi ke Manokwari. Jadi Otto yang pergi ke Manokwari, lalu Geisler tetap melayani di Mansinam. Nah, mereka melayani dengan sangat dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga meskipun banyak ketakutan, wah nanti orang-orang Papua jahat-jahat, galak-galak, ternyata tidak terjadi. Meskipun ada yang menentang, tetapi ada juga yang merasa kagum terhadap pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Oh gitu Pak. Terus setelah itu mereka sampai mati di Papua itu Pak? Iya, mereka terus di tanah itu dan mereka memberitakan Injil. Mereka menyerahkan diri untuk orang-orang di Papua. Wah, hebat ya. Berarti mereka nggak pernah pulang-pulang lagi ya. Sekali pergi, seumur hidup mereka setia sama Tuhan di daerah yang mereka diutus gitu ya Pak ya? Oh, ada kuburannya Pak di sana? Ada. Oh, pengen lihat ya Reva ya. Nanti kalau udah sampai berenangnya, nah bisa lihat. Tuh Reva, ayo kita berenang dari sekarang. Oh, nyampainya kapan ya Ger? Kalau Reva SMA. Lalu mereka juga mengajarkan banyak hal tentang penginjilan. Karena mereka mulai memikirkan tentang, bukan cuma tentang beritakan firman, tapi mereka juga pikirkan bagaimana datang ke masyarakat Papua dengan memberi dampak, memberi berkat untuk orang Papua. Ngajar cara bertanam, cara berdagang, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ide dari Gosner. Kalau kamu ingin pergi memberitakan Injil, jangan cuma memberitakan dengan perkataan, tapi juga kamu harus bangun masyarakat itu dong. Iya. Jadi mereka sangat diterima sebagai orang-orang yang bawa banyak hal baru untuk orang-orang di daerah Papua. Iya. Wah, bersyukur ya ada orang-orang yang punya hati seperti itu ya Pak ya. Dari kecil, dari remaja, betul-betul menjawab panggilan Tuhan. Wah, kita gimana ya Reva ya? Gimana Pak? Bergumul dulu. Kamu mau pergi kemana? Nggak tahu. Yang paling jauh Ger, di mana ya? Nggak tahu. Tapi saya mau loh Pak, kalau nanti Tuhan kasih beban jadi misionaris. Ya, doain ya Pak Jimmy ya. Kenapa? Doakan. Doain. Oh iya dong. Tapi harus belajar baik-baik ya. Iya. Mereka belajar bukan cuma
kebudayaan, tapi mereka juga belajar bagaimana bisa mengerti jiwa manusia. Meskipun orang bilang itu kan daerah yang Jahat. sangat jauh, yang nggak pernah ada orang ke sana, orangnya jahat-jahat, tapi mereka percaya manusia tetap sama, tetap perlu Injil, tetap bisa diberikan pengertian tentang bagaimana hidup yang baik, gitu. Ya Pak Jimmy, terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Ternyata di daerah timur banyak orang jadi misionaris ke sana ya. Kalau daerah barat Pak? Daerah barat juga banyak. Oh ada juga? Ada orang misalnya namanya Ludwig Nommensen yang pergi ke Sumatera Utara. Oh ya. Wah. Wah, kapan Pak mau cerita tentang Nommensen? Minggu depan? Yeay. Oke. Habis dari Ya, teman-teman sudah dengar tadi tentang Otto dan Geisler. Ini kalau teman-teman mau nonton lagi, mau dengar lebih banyak, nanti bisa buka di YouTube saja. Nah, itu Panggung Boneka gitu. Nanti bisa dengar lebih banyak lagi misionaris gitu. Tapi minggu ini saya mau diskusi, mau ngomong tentang Otto dan Geisler. Ya, mereka dua ini, ya teman-teman sudah dengar, mereka ke Papua bagian Manokwari, jadi bagian barat. Di situ zamannya itu kebanyakan masih menyembah dewa, kayak benda-benda seperti kayak masih belum kenal Tuhan yang sesungguhnya siapa. Mereka masih menyembah kayak benda-benda, kayak contohnya batu atau apalah gitu. Yang penting banyak, sembahnya banyak. Jadi mereka masih penuh dengan gelap, kalau mau pakai istilah Alkitab. Kita kan sudah tahu Alkitab, Tuhan itu adalah terang. Itu banyak sekali disinggung di Yohanes, kalau teman-teman mau baca. Dan di Yohanes itu kalau teman-teman baca, dibilang kita ini semua gelap. Kita ini sudah tinggal di dalam gelap. Kita nggak tahu apa itu gelap. Kita nggak tahu apa itu kebenaran sudah. Yang penting sudah penuh dengan ketakutan, dengan selalu berdosa dan selalu membuat hati Tuhan sedih. Tapi setelah itu Yesus datang, dia bawa kebenaran, dia bawa terang itu. Dan ya teman-teman sudah tahu ceritanya lanjutnya seperti gimana. Tapi ya yang setelah itu ya kita jadi percaya, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita jadi pembawa terang. Dan Yesus minta kita semua sebenarnya untuk membawa terang itu ke tempat-tempat yang masih gelap. Makanya di Matius 5 ayat 14 dibilang kamu adalah terang dunia. Itu bukan cuma asal bilang, oh ya kamu terang, kamu sudah terima Tuhan. Tapi enggak, Tuhan suruh orang yang sudah dalam terang itu untuk pergi. Makanya penting sekali misi. Misi itu Tuhan ada misi untuk membawa untuk membawa umatnya untuk kembali ke Dia. Dan Tuhan memberi kesempatan untuk kita yang sudah di dalam terang ini untuk bawa terang itu, kebenaran itu ke tempat-tempat yang belum bisa dicapai. Kalau bahasa Inggrisnya unreached people group, jadi belum bisa dicapai, suku bangsa yang masih belum bisa dijangkau gitu. Oke, kalau teman-teman dengar kayak Pak Gembala atau pendeta-pendeta yang di Potes gitu bilang suku terabaikan, ya itu maksudnya. Jadi tadi kita sudah lihat Otto dan Geisler itu mereka sudah ada konsep itu kalau mereka sudah di dalam terang. Mereka sudah tahu kebenaran, dan kalau kebenaran itu harus dibawa ke tempat yang masih gelap. Kayak contohnya di Papua ini. Pada zaman itu Papua itu kalau belajar sejarah itu orang dulu pikir Papua itu di ujung bumi. Itu jauh sekali. Jadi untuk orang-orang pada zaman itu yang naik kapal itu bisa butuh berapa bulan, nggak tahu bisa sampai tahun, tapi berapa bulan cukup lama sekali lewat air gitu. Jadi ya pada zaman itu cukup mengerikan karena mereka tidak tahu Papua itu seperti apa, kayak tadi Pak Jimmy sudah jelaskan.
Jadi, tapi walaupun susah, mereka tetap trust and obey. Seperti yang kayak saya putar lagu di depannya itu, trust and obey, percaya dan taat. Jadi kita juga sebenarnya bisa belajar dari mereka untuk percaya kepada Tuhan, walaupun mereka belum tahu Papua itu seperti apa, atau nanti mereka tinggalnya seperti apa, atau apakah nanti mereka bisa kembali ke Belanda kalau tidak salah. Mereka tidak peduli, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun iya pasti ada tantangan atau menderita, tapi ya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan mereka tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka tetap obey. Obey itu artinya tunduk dan mengikuti apa yang Tuhan suruh. Jadi untuk taat. Ya, kita juga yang sudah di dalam terang ini, kita juga harus tinggal di dalam Yesus. Artinya kita harus percaya kepada Yesus, bersandar, tapi bukan hanya percaya saja, tapi Tuhan juga panggil kita untuk melakukan pekerjaannya, yaitu untuk membawa kabar baik itu ke tempat-tempat yang belum bisa dijangkau atau yang belum dengar, ke tempat-tempat yang gelap itu, seperti yang Otto Geisler ini ke Papua. Dan iya, nggak semua orang dipanggil untuk menjadi misionaris memang, tapi semua orang dipanggil untuk membawa Injil, membawa kabar baik itu ke tempat yang belum didengar, ya bisa di lingkungan kita di sini yang belum dengar, kita beritakan Injil gitu. Itu sering ditegaskan, sering diberitakan, diingatkan kita di gereja kalau kita harus membawa Injil itu, bawa kabar baik itu ke orang-orang yang belum percaya, yang belum dengar Injil. Ya jadi tugas kita ya simple, ya gampang, yaitu untuk taat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan taat. Itu bawa terang itu ke tempat yang masih gelap. Kalau sekarang ini kita bisa buat apa? Yang sekarang ini yang kita lagi kuliah online atau lagi sekolah online. Saya sekarang lagi kuliah online di Amerika, namanya Moody Bible Institute. Saya lagi ambil aviasi, itu penerbangan. Dan ya bagaimana saya bisa beritakan Injil? Saya kan cuma di rumah terus kuliah gitu. Ya, dan teman-teman juga palingan juga lagi sekolah online ya. Jadi banyak di rumah, nggak untuk social distancing. Jadi bagaimana kita bisa jadi terang, bisa bawa terang itu ke tempat-tempat yang gelap untuk beritakan Injil gitu. Ya salah satu caranya adalah kita bisa mulai dengan berdoa. Berdoa, ya berdoa saja. Itu adalah hal yang sangat gampang tapi sangat penting juga. Berdoa itu powerful sekali. Dan kita bisa mulai dengan untuk berdoa untuk orang-orang yang belum pernah dengar Injil, atau berdoa untuk misionaris-misionaris itu yang di kampung atau yang sedang pelayanan, supaya mereka bisa diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan, membawa kebenaran itu. Kalau ada teman, kalau kita bisa juga berdoa untuk teman-teman kita yang belum pernah dengar Injil, yang belum terima Tuhan, belum kenal Tuhan. Dan kita juga bisa berdoa untuk mereka, bisa berdoa waktu mereka sakit, kunjungi, atau ya kita tidak harus secara langsung bilang kamu harus terima Tuhan, tidak. Tapi ya kita bisa mulai, saya mau doakan, boleh saya doakan kamu. Atau kalau kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang orang Kristen juga ya, kita juga harus berdoa untuk mereka. Kita harus membawa terang itu, karena ke orang-orang, bukan hanya yang belum percaya atau bukan hanya untuk yang sudah percaya, tapi dua-duanya. Itu satu, berdoa. Berdoa itu sangat penting. Dan yang kedua, kita bisa memperluas kerajaan Allah lewat mendukung lewat dana, jadi kita bisa mengumpulkan uang kita, kayak contohnya kita dapat uang jajan atau
dapat uang dari mana, kita bisa kumpul uangnya 10% kah, 20% kah. Kayak contohnya kalau teman-teman dapat uang jajan 20.000 kah kalau apa gitu contohnya. Ya kita bisa simpan kayak 10.000 kah, 5.000 gitu. Kita simpan, kita taruh di celengan gitu, pisahkan dengan kita punya dengan hal yang lain. Kita buat celengan khusus untuk misi. Nah, setelah kita kumpul-kumpul banyak begitu, nah kita bisa kasih ke misionaris-misionaris yang butuh sekali, yang butuh uangnya itu untuk di pedalaman. Jadi kalau saya sekarang lagi kumpul uang ini, lagi kumpul uang pelan-pelan sudah sejak tahun lalu gitu kayak kumpul supaya kalau ada orang yang butuh atau ada misionaris yang perlu, saya bisa pakai keluarkan uang dari celengan itu kasih ke orang yang butuh. Nah, itu juga bisa mendukung pelayanan Tuhan, mendukung dalam misi. Terus yang terakhir, kita harus beritakan Injil. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Kalau ada yang belum percaya, ya kita pergi ke mereka, kita bilang God loves you, atau kita bisa mulai dengan bilang, kita bisa mulai bangun hubungan baik dengan mereka, dengan teman-teman kita yang belum dengar Injil. Setelah mereka sudah percaya mereka udah kenal kita baik itu, ya kita jangan cuma hanya diam aja, tapi kita juga harus mulai singgung-singgung tentang Injil, kasih tahu kebenaran. Kan kita semua sudah pernah dengar tentang ya. Ini waktunya untuk pakai yang kita sudah belajar tentang Apakah kamu sudah pikir kalau contohnya mati kemana? Ya teman-teman palingan sudah tahu itu kayak gimana. Tapi saya hanya mau kasih tahu 3 hal aja yang tadi itu. Kita bisa mulai dengan berdoa, itu satu. Kita bisa berdoa untuk suku-suku bangsa, kita bisa berdoa untuk misionaris, kita bisa berdoa untuk teman-teman yang belum kenal Yesus. Yang kedua, kita bisa kumpul uang, terus taruh dalam celengan gitu, supaya kita bisa satu hari bisa pakai uang itu untuk memperluas kerajaan Allah. Kita bisa nolong para misionaris yang sedang butuh uang. Dan yang terakhir itu kita harus pakai apa yang kita tahu untuk beritakan Injil, yaitu amanat agung. Jadi pakai yang kita sudah pelajari itu untuk praktekkan sama teman-teman kita atau sama orang-orang yang belum percaya, yang belum kenal Yesus begitu. Jadi jadilah terang sekarang ini seperti Otto dan Geisler, walaupun mereka di Papua atau di Jakarta, tapi mereka tetap memberkati orang dengan ajarin mereka tentang bertanam atau ngajar. Yang penting kita harus tetap jadi terang di dalam hidup kita. Jadi ya itu saja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sudah dengar. Terima kasih sudah beri kesempatan kepada saya untuk bicara, untuk sharing ke teman-teman. Jadi saya harap lagu yang tadi kami dengar sama yang kita dengar sama video yang kita sudah nonton itu bisa jadi berkat. Sebelum kita akhiri video hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih bisa memberi kesempatan untuk kita, untuk kami untuk belajar lagi bagaimana kami bisa bersandar kepada Tuhan dan harus melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang lagu yang kami dengar, tolong berikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan seperti Otto dan Geisler. Walaupun susah, mereka tetap mau jadi terang, bawa terang itu, bawa kebenaran ke tempat yang gelap, yang belum pernah dengar Yesus. Berikan kami iman yang kuat supaya kami tetap berjalan bersama Yesus dan makin mencintai Yesus. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah dan kami butuh Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.